Jadi sahabat Indonesia, bagi saya negara tanpa oposisi itu sama dengan kelompok atau kumpulan kelompok oportunis. Itu menurut saya. Dan yang menjadi korban adalah rakyat. Elit-elit hanya memanen hasil pemilu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya mendengarkan rasan-rasan dari elit-elit politik di negeri ini bahwa Pak Prabowo punya niat baik untuk menarik PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, P3, bahkan partai-partai yang tidak mempunyai kursi di parlemen seperti PSI, Perindo dalam kabinet Pak Prabowo 2004-2029. Dalam satu sisi ini seperti kabinet persatuan Indonesia. Seolah-olah ini kerukunan, seolah-olah ini adalah persatuan rakyat Indonesia. Tapi saya yakin permintaan Pak Prabowo ini bukan gratis. Pasti ini dikaitkan dengan dukungan parlemen terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Warna komposisi kabinet seorang presiden yang diwacanakan Pak Prabowo itu pasti akan mencerminkan kekuatan partai-partai politik di parlemen. Artinya, kalau hampir semua partai-partai politik di Indonesia ini masuk dalam pemerintahan, kita tidak lagi mempunyai partai penyeimbang atau oposisi. Katakanlah kita tidak mengenal oposisi, tapi harus ada check and balances. Dan ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah negara dikelola berdasarkan kompromi kaum oportunis. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa ini tidak sehat dalam demokrasi. Ini tidak sehat untuk the good governance, karena pemerintah pasti apapun keputusannya akan diamini oleh parlemen. Karena pasti parlemen ini kan kenyataannya DPR RI kita itu bukan wakil rakyat, wakil dari partai, itu realitanya. Meskipun mereka berlomba-lomba mengemis suara rakyat, tapi kenyataannya adalah mereka ini adalah wakil dari partai. Ketua fraksi masing-masing di DPR RI itu pasti menunggu petunjuk ketua umumnya seperti apa. Nah, kalau para ketua umum, para partai ini sudah berkumpul dalam kelompok kabinet pemerintah, tidak terjadi check and balances. Yang terjadi hanya sandiwara saja. Ini tidak sehat sebetulnya. Karena nanti yang dikorbankan adalah rakyat. Rakyat harus menerima kompromi dari kelompok oportunis. Saya berharap satu hal, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk berani menolak ajakan bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Bukan untuk memusuhi, tapi untuk menegakkan marwah dari partai PDI Perjuangan, untuk berdiri kokoh sebagai partai penyeimbang atau partai oposisi dalam tanda kutip yang melakukan check and balances untuk kepentingan rakyat Indonesia. Di sisi lain, kalau PDI Perjuangan berani melakukan dan bertindak sebagai oposisi, PDI Perjuangan akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari rakyat. Penghormatan rakyat akan tinggi kepada partai yang berani menegakkan diri menjadi partai penyeimbang pemerintah, bukan partai yang oportunis atau pragmatis. Jadi saya masih punya harapan di PDI Perjuangan. Apakah berani berdiri kokoh tegar menjadi oposisi dan mendeklar kepada rakyat, saya tidak masuk di kabinet
atau mungkin saya mendukung pemerintah dari luar, istilah apapun lah, istilah politik lah. Tapi di mata masyarakat ini adalah kelompok partai yang berani melakukan check and balances. Kalau ini terjadi akan sehat. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dikontrol dengan baik oleh parlemen karena kekuatan partai ada di parlemen. Kalau semua partai sudah tumpek blek dalam kabinet, parlemen melempem. Ya seperti sekarang inilah kenyataannya. Selama Pak Jokowi ditarik semua orang-orang dari Golkar, PAN yang pada saat Pilpres tidak mendukung Pak Jokowi, bahkan Gerindra pun ditarik, yang terjadi tidak ada check and balances. DPR hanya dikenal sebagai lembaga yang memberikan stempel saja dengan apapun keputusan dari pemerintah. Ini berbahaya sebetulnya untuk negeri yang hebat seperti Indonesia ini. Jadi sekali lagi saya masih berharap satu hal kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun PKS misalkan, untuk berani berdiri tegak mengumumkan kepada rakyat bahwa kami ada di luar pemerintahan. Itu keren banget. Kalau tidak, rakyat juga, oh ternyata semua oportunis. Jadi sahabat Indonesia, bagi saya negara tanpa oposisi itu sama dengan kelompok atau kumpulan kelompok oportunis. Itu menurut saya. Dan yang menjadi korban adalah rakyat. Elit-elit hanya memanen hasil pemilu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Ini ketakutan atau kekhawatiran saya sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan sekali lagi saya minta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berani berdiri tegak sebagai partai yang di luar pemerintahan, mengontrol pemerintahan dengan baik. Juga PKS kelihatannya tidak diajak karena ditolak oleh Partai Gelora yang sudah ada di dalam internal kabinet Pak Prabowo. Jadi saya berharap hanya PKS dan PDIP yang bisa kita harapkan. Partai-partai yang lain itu sudah partai oportunis semua, termasuk Nasdem, PKB, P3 yang dulu jelas-jelas dalam Pilpres 2024 tidak mendukung Pak Prabowo, sekarang bergabung. Mereka cari aman. Jadi ini tipikal salah satunya kalau partai dipimpin oleh seorang pengusaha. Pemikirannya hanya jangka pendek atau pragmatis saja. Tidak berpikir jangka panjang untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan Indonesia, demokrasi, reformasi dan sebagainya. Itu jauh di luar pemikiran mereka-mereka kaum oportunis ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan PDI Perjuangan dan PKS berani berdiri di luar, tapi kalau tidak mereka berkumpul dalam kabinet Presiden Prabowo, artinya hanya rakyat, hanya kita, saya dan Anda yang bertindak sebagai oposisi untuk mengontrol dan mengkritisi pemerintahan. Negara ini bukan punya mereka, tapi punya kita. Kita berhak memberikan kontrol. Kita berhak dalam koridor konstitusional memberikan masukan, memberikan kritikan agar negara ini tidak dibawa ke jalan atau ke arah yang salah. Itu saja pandangan saya dan harapan saya, karena saya mengkhawatirkan sekali lagi kalau semua partai-partai sudah berkumpul ditarik dalam satu ikatan kabinet, otomatis legislatif akan melempem. DPR tidak berfungsi, hanya menjadi stempel saja. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terbukti. Saya menunggu keberanian dari PDI Perjuangan dan PKS untuk mendeklar kepada rakyat, saya atau kami ada di luar pemerintahan. Rakyat akan memberikan acungan jempol kepada para elit partai yang berani mengungkapkan hal itu. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamu.